di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bermuntajah, muka yang berseri, wajah yang semringah, ceria, dalam rangka parenting dan penerimaan rapat serta sosialisasi pembelajaran semester 2 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Rasulullah yang membimbing umatnya dari jalan kebodohan, dari jalan kesyirikan menuju jalan ad-dinul Islam. Para undangan yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Ibna Aisyah. Ananda ini kelas 4 akan membacakan surat yang berkaitan dengan pendidikan. Kepada beliaunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ananda. Semoga apa yang dibaca mendapatkan syafaat dan bagi hanya orang-orang yang beriman yang akan bertambah keimanannya. Susunan acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuri Arif selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7 Surabaya. Kepada beliaunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ini kayaknya, belum sarapan ya. Sampun sarapan dari Bu? Alhamdulillah. Oke. Saya ulangi ya, saya doakan semoga dilipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan, dilunasi hutang-hutangnya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Solikin ya,
guru kita semua, Ustadz Ustadzah, Super Tim Sekolah Inovatif SD Muhammadiyah 7 Surabaya, ayah bunda yang saya hormati, saya banggakan, dan anak-anakku semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini ya, setelah setahun penuh liburan ya, dari tahun 2004 sampai 2025 libur setahun. Alhamdulillah kita hari ini bisa hadir kembali di sini. Ya, mungkin masih ada yang belum puas liburannya selama setahun. Insya Allah nanti bisa dilanjut lagi nggih pun nggih. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita semuanya. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan menjadi syafaat nanti kita di hari akhir. Ayah bunda yang saya hormati, serta Ustadz Solikin, yang pertama kami sampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama menuntut ilmu ya. Insya Allah dengan niat kebaikan menuntut ilmu seperti yang dibacakan Ananda Ibn tadi, insya Allah kita akan sama-sama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari ini juga nanti kami akan menyampaikan beberapa program dan kebijakan dari sekolah. Di antaranya nanti mohon izin nanti anak-anak untuk semester 2 nanti itu kami harap ndak jajan di luar lagi nggih bunda nggih. Nanti akan kita share menu makanan yang bisa dibeli oleh anak-anak dan snacknya itu, sehingga nanti anak-anak bisa memesan sesuai dengan menu tersebut ya. Jadi harapannya anak-anak bisa mengkonsumsi makanan yang terjamin, yang sehat, karena kita tahu sendiri aktivitas anak-anak kan padat ya dari pagi sampai sore. Nah itu kalau konsumsinya tidak dijaga nanti khawatirnya mudah lelah dan lain sebagainya. Dan yang kedua nanti kita akan tutup pagarnya juga ya bun ya, depan dan belakang, sehingga nanti anak-anak insya Allah semoga nanti bisa lebih aman dan tertib di sekolah, sehingga anak-anak bisa belajar dengan optimal. Kemudian untuk kamar mandi juga sudah kami proses perbaiki. Nanti harapannya lebih ramah ke anak-anak ya. Mungkin selama ini kesulitan untuk ngambil air, terus menyiram dan lain sebagainya. Soal nanti sudah kita perbaiki, kita pasang shower ya, istilahnya apa? Shower ya. Nanti semoga tidak mandi di sekolah aja nih Pak. Nanti pakai semprotan itu sehingga nanti lebih mudah ya, baknya juga sudah kita ganti yang lebih rendah, sehingga harapannya nanti anak-anak lebih mudah mengakses untuk kebersihan diri dan wudhunya. Kemudian nanti ada beberapa hal lagi yang akan kami jelaskan nanti setelah penyampaian dari Ustadz Solikin. Kami sangat berharap dukungan dari ayah bunda semua ya. Insya Allah nanti dengan kesungguhan yang kita lakukan, dan selama proses itu kan tentu nanti ada susah, ada sulitnya gitu ya. Nah, harapannya nanti kita tetap bisa sabar dalam melewati proses itu, karena ya namanya usaha kan pasti ada saatnya, ada diberi ujian, ada diberi kesusahan dan lain sebagainya. Nah, dengan kesabaran insya Allah nanti kita bisa sama-sama menikmati hasil yang terbaik bagi putra putri kita semuanya. Saya kapan hari itu diberi cerita Bu sama salah satu orang tua itu. Jadi ada yang mungkin
apa ya, kurang sabar gitu Pak dengan anaknya, kok ndak berprestasi, kok ndak apa gitu ya. Tapi akhirnya setelah dapat nasihat ya dari teman-teman orang tuanya itu, tiba-tiba itu ya, bukan tiba-tiba ya, namanya usaha, sabar, menikmati prosesnya. Nah itu anak tersebut ternyata ini mendapat penghargaan gitu ya. Yang selama ini mungkin anakku iki kok gak iso-iso, kok gak tahu dijak lomba, kok gak tahu dijak main dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita bersabar dan sungguh-sungguh mendoakan terus anak-anak kita, insya Allah nanti Allah kasih yang terbaik untuk kita semua gitu ya. Mungkin itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ustadz Ari. Liku-liku mendidik putra putri tidak mudah. Sama dengan jenengan di rumah. Ketika anaknya begini, mamanya mikir saya harus begitu. Anaknya begitu, saya harus begini. Sama ustadz-ustadzah yang ada di sekolah, ketika mendapatkan putra-putri yang ada di sini, peserta didiknya, ada yang mengalami butuh penanganan yang lebih, ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa. Nah, pendidikan itu tidak lepas dari doa. Mengantarkan anak menjadi anak prestasi butuh usaha. Mengantarkan anak yang soleh-solehah butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu. Di pagi hari ini jenengan adalah pilihan oleh Allah yang bisa hadir untuk acara parenting di pagi hari ini. Belum tentu yang di rumah mendapatkan ilmu seperti panjenengan. Ini adalah wali murid pilihan. Bukan yang tidak datang, tidak ada waktu atau kesempatan, tetapi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mari kita ikuti kajian di pagi hari ini. Oh ya, sebelum kajian oleh Ustadz Solihin, kami akan tampilkan putra-putri kami belajar. Kalau belajar tidak diuji, nanti tidak akan bisa, gitu ya. Jadi kita tampilkan pidato bahasa Inggris. Nah, besok-besok bahasa Jawa, ya. Sekarang bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Ananda Dwipa dari kelas 4 sama Ananda Iki dari kelas 5 beserta Ananda Kirana dari kelas 5. Disilakan. The deed whose reward will not be cut off after death. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. As human who hold the title of servant of Allah, we always give praise and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because God still gives us the opportunity to live in this world. If that opportunity no longer exists, of course, all of us here will not be able to praise and give thanks to Him. In Islamic teachings, after a person dies, the good deeds in the world will end, and the rewards that follow will also end. All wealth, rank, position, children, or wife, or worldly possession will be abandoned. However, there are three practices whose rewards are not interrupted after death. The charity is ongoing charity.
beneficial knowledge appears children who always pray for him. As given in the hadith narrated by Imam Muslim from Abu Hurairah, said that the Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "If the son of Adam, human, days then his good deeds are cut off, express or treating ongoing charity whose rewards continue to flow, beneficial knowledge, or pious child who always prays for him." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Number 1. Continuous charity. Charity Jariyah is charity that can bring benefits to many people. The reward of Jariyah charity will not be cut off even though the person who gave the charity has died, as long as the Jariyah charity is utilized by the person who received it. The reward will continue to flow. Number 2. Useful knowledge. Useful knowledge can be a practice which reward children prayer soleh. The prayer prosperity. Children prayer soleh. The prayer of pious child will not go interrupted, even though the person being prayed for has passed away. A pious child is a child who is always devout, obeys the advice of his parents as long as it does not lead him into sin, and always parents for both of his parents. One of the praise that can be prayed by a child to his parents is, "O Allah, forgive my sins, sins of my parents, and have mercy on them, as they have loved me when I was a little." Ladies and gentlemen, those are three deeds whose rewards are not disconnected after death. Hopefully, by delivering this beautiful speech, it can be useful for all of us. Finally, we would like to thank you for your attention. Tiga amalan yang pahalanya tidak terputus setelah kematian. Sebagai manusia yang menyandang gelar hamba Allah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Jika kesempatan itu tidak berlaku lagi, tentu kita semua yang ada di sini tidak akan mampu memuji dan mengucap syukur kepadanya. Dalam ajaran Islam, setelah manusia meninggal dunia, maka amal-amal di dunia akan terputus dan pahala-pahala yang mengikutinya pun akan terputus. Semua harta, pangkat, jabatan, anak atau istri, atau harta duniawi akan ditinggalkan. Akan tetapi, ada tiga amalan yang pahalanya tidak terputus setelah meninggal dunia. Amal tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika anak ada manusia meninggal dunia, maka terputusnya amalannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nomor 1. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariyah tidak akan terputus meskipun orang yang memberi sedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariyah tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Nomor 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi
amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. 3. Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh tidak akan terputus meskipun orang yang didoakan telah meninggal dunia. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti, menaati nasihat orang tuanya, selama tidak menjerumuskan dalam dosa, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Hadirin sekalian, itulah 3 amalan yang pahalanya tidak terputus setelah kematian. Semoga dengan menyampaikan pidato yang indah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kita sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ananda. Bahasa Inggris tidak mudah. Tadi jenengan awal ngerti napa mboten? Setengah-setengah. Ketika akhir-akhir sudah diartikan. Inti dari pidato tadi yaitu ada 3 perkara yang tidak putus. Yang pertama apa tadi? Amal jariyah. Amal jariyah, kita sudah menanamkan putra-putri kami bersedekah. Nyelengi bahasanya. Kalau bersedekah setiap hari Jumat, ada yang 1.000, 2.000. Itu sudah luar biasa daripada tidak, gitu ya. Itu termasuk amal jariyah, kita sudah mendidik putra-putri. Yang kedua apa, Ma? Ilmu yang bermanfaat. Jenengan nanti akan dievaluasi bagaimana menitipkan putra-putrinya sudah 6 bulan. Ada yang sudah sampai 5 tahun setengah. Wah, berarti kelas 6. Itu nanti jenengan bisa merasakan, oh anak saya seperti ini. Yang ketiga apa? Anak yang soleh-solehah. Setiap pagi anak-anak sudah bisa berdoa, Robbi habli minas solihin. Berdoa itu terus anak-anak ketika selesai sholat duha. Nah, ini tidak mudah bagi panjenengan menghantarkan putra-putri menuju ke yang lebih baik. Putra-putri yang menjadi anak yang soleh-solehah, putra-putri yang nanti akan mengikuti jejak Rasulullah. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Solihin Fanani, MPSDM. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kita sambut, monggo Ustadz, disilahkan. Kalau sing nepok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SJ Muhammadiyah 7 Gagir Surabaya, sekolah inovatif. Tepuk tangan, inovatif ya. Jadi inovatif itu artinya apa? Inovatif itu artinya sekolah yang selalu mencari sesuatu yang baru. Namanya inovatif, diperbarui terus. Dulu saya waktu pertama bukan di sini ya, di atas dulu menek ya, gitu. Dipakai apa sekarang di atas? Mesti dipakai musola. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan tahun depan siapa tahu nanti bisa bangun gedung yang lebih besar, gede lagi, ada liftnya. Mau nggak ada liftnya?
Aduh, nanti saya kemarin Bapak Ibu meresmikan SD Muhammadiyah. Ini maaf 18. Dulu SD-nya ini kecil, hampir sama dengan di sini. Tapi terus diadakan inovasi. Sekarang sekolahnya gede. Kemarin bangun gedung lantai 8, ada liftnya. Ada yang pernah naik lift. Lift itu kalau dipenyet gini, buka dewe, munggah dewe, namanya lift. Nah gitu ya. Nah mudah-mudahan kita doakan semoga SD Muhammadiyah 7 ini nanti bisa bangun gedung yang lebih bagus lagi ya. Amin. Kita doakan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah insya Allah dengan doa kita bersama, insya Allah bisa akan berkembang. Saya kemarin kalau dulu sudah pernah berjanji, insya Allah saya siap mendampingi SD Muhammadiyah 7. Ya, dulu SD Muhammadiyah 24 itu saya juga yang mendampingi dulu. Tahu SD 24 itu dulu juga mengenaskan. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin bangun gedung lantai 4 diresmikan oleh Pak Abdul Mukti. Saya juga mendampingi kemarin sana, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, nah saya ini termasuk dulu pernah menjadi saya dulu pernah pengalaman jadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya dulu saya ya 2 prodi di sana. Sekarang saya menjadi salah satu tim penjaminan mutu pendidikan Muhammadiyah nasional. Jadi nanti saya akan mendampingi sekolah ini khusus ya, supaya nanti bisa bagus. Jadi saya keliling se-Indonesia. Nah, termasuk di Surabaya nanti saya dampingi ini 7 ini saya dampingi ya Pak Maskun, mana Pak Maskun, nanti saya dampingi Bu Norma, mana Bu Norma, saya siap mendampingi. Dulu mulai zaman Bu Norma itu saya sudah siap mendampingi. Dulu pernah saya sampaikan ya Bu Norma ya, saya siap mendampingi ini. Terus gak ada pikir macam-macam, saya dampingi, insya Allah nanti saya dampingi ini sambil kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tapi supportnya dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tugasnya adalah mendukung sekolah. Pokoknya sekolah mau apa sampe dukung. Kalau apa sampe kei. Kalau donga kek ono donga. Kalau sumbangan kek ono sumbangan. Kalau kesempatan waktu seperti ini sampai diundang ini kan jaluk waktu ya. Kek ono. Kalau support, kalau bantuan apa kek ono. Kalau oma kek ono. Kalau mobil kayak ono, sudah punya mobil belum? Sudah. Sudah punya berapa? Kayak ono mana? Gitu nanti tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu seperti itu. Jadi sekolah ini ya harus disokong bareng-bareng. Tidak hanya dari pihak sekolah, tapi semuanya harus terlibat. Termasuk adalah wali, murid, dan termasuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini juga harus terlibat karena sekolah ini bukan hanya untuk tidak hanya untuk sekolah Muhammadiyah ini atau sekolah ini kan untuk anak bangsa Indonesia. Jadi sekolah ini bukan hanya untuk Muhammadiyah, untuk wali murid tidak, tapi untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Jadi mari kita support bersama-sama. Pak yang tidak wali murid boleh bantu, boleh nyumbang, boleh. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Gitu. Tambah seneng ngene apa mboten? Tambah seneng. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah boleh bantu. Boleh. Pak Camat boleh. Pak Wali Kota boleh. Pak Gubernur, Bu Gubernur boleh, semuanya boleh bantu. Pak Presiden boleh enggak? Boleh, apalagi nanti kalau saya jadi presiden tak bantu nanti ya. Ndongakno dari presiden aku nanti ya. Bapak Ibu, sedikit kita akan sharing mendidik anak. Ini cara mendidik anak menurut Rasulullah. Jadi kita ini, anak ini harus dididik yang baik. Ya, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, mendidik umatnya. Nabi ini kan mendidik tidak hanya anak yang dididik, ya atau tidak? Yang dididik orang sak dunia. Dan alhamdulillah yang dididik Rasul itu semuanya berhasil. Nanti akan kita kupas tuntas di sini sampai jam kira-kira jam 1 nah di sini ya. Tujuh nggak di sini jam 1? Mau nggak? Tujuh. Ah, guyune sampean kok ya gak seneng gitu.
Saya nggak setuju. Suwene Pak Solikin enggak saya cepat saja nanti ya ini. Nah, Bapak Ibu, nah ini tolong diperhatikan. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi orang itu menjadi baik atau buruk bila dari 4-nya ini. Agama, ilmu pengetahuan, lingkungan, kebiasaan. Ya ingat ya di sini. Giling-giling ada berapa tadi? 4. Ya. 4 apa saja? Jadi 1 apa faktor apa? Agama, ilmu pengetahuan, lingkungan, kebiasaan. Nah, kita nanti akan hafal, pinter berarti wali murid. Nah, ini agama. Agama itu apa saja? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini di sekolah ada nggak ini pelajaran akidah? Ada. Ibadah ada nggak? Ada. Ya sampai di rumah kan ibadahnya di anak-anak kan di apa namanya diawasi kan. Nah itu karena ini bisa ujungnya itu supaya apa? Supaya tadi apa? Perilakunya menjadi baik. Jadi ini akhlak ada nggak akhlak? Ada. Di sini diajarkan apa? Sopan santun kan? Ya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh ini kan akhlak. Harus hormat kepada orang tua, hormat pada guru, namanya akhlak. Muamalah itu adalah urusan dunia. Kalau dalam bahasa pendidikannya itu kreativitas. Ada nggak kreativitas di sini? Ada kan tadi bahasa Inggris kreativitas. Bisa lihat sana ada tapak suci. Ada itu, ada piala. Tapak suci. Di bahasa Inggris itu kreativitas. Ya, di sini diajarkan nggak kreativitas yang lain? Ada. Jadi insya Allah, nah ini nanti akan menjadi anak-anak ini menjadi perilakunya baik. Yang kedua faktor ilmu. Nah ini ilmu itu dari sini Bapak Ibu. Ilmu itu diperoleh dari sini. 1 menyimak, 2 mendengar. Seperti Bapak Ibu sekarang ini mendengar. Ini kan mendengar. Dapat ilmu nggak kira-kira? Dapat. Menyimak di sini. Membaca. Nanti membaca. Jadi anak-anak dia di sini membaca. Ada kan membaca? Namanya apa? Literasi membaca. Tahu literasi? Literasi itu yang dipakai coklat tapi nyambel gitu. Terus diulek gitu. Rasi, seneng ya rasi ya, gitu. Penggawaannya nyambel, kok sampai aku pengen nyambel lah. Ini yang nyambel paling pinter saya di rumah. Nah, ini. 4 adalah menulis. Nah ini menulis. Anak-anak diajari nggak menulis di sini? Nulis. Makanya kalau ada anak nulis, ini kadang-kadang, maaf, itu nulis itu yang paling bagus. Bapak Ibu mau rahasia ya, ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Rahasianya anak itu kalau sekali-sekali dilatih, nulis itu paling bagus pakai nulis tangan kiri. Karena nulis dengan tangan kiri itu bisa melatih, ini bisa meningkatkan kecerdasan otak anak. Saya tak beritahu ya rahasianya. Nulis dilatih itu anak-anak nulis dengan tangan kiri itu dilatih dengan nulis angka 0 dulu. Ini. Itu bisa meningkatkan kecerdasan. Anak itu biasanya kecerdasannya akan di atas rata-rata. Yang kedua, nulis angka 3. Dilatih nanti angka 3. Tahu bisa angka 3. Tapi tangan kiri, angka 3 gitu bulan balen. Yang ketiga adalah nulis angka 8. Angka 8, angka 8. Agak sulit ya angka 8. Nah nanti dilatih bolak-balik. Itu nulis itu. Syukur kalau bisa nulis bikin 1 cerita, paragraf. Anak setelah liburan itu disuruh bikin laporan. Nulis. Dulu kita kalau liburan dulu begitu ya Bapak Ibu ya. Dulu suruh bikin tulisan kan. Ceritakan dalam bentuk tulisan 1 paragraf. Atau 2 paragraf atau 1 lemper. Dulu namanya 1 lemper. Tahu nggak 1 lemper ngerti ya? Sekarang 1 lembar itu loh. Dulu namanya kan lemper itu sama dengan lembar, sak lembar, sak lemper aja gitu, sak lembar itu namanya. Nah itu dari situ ya. Jadi orang ini kalau banyak melakukan ini ilmu nanti akan banyak. Ya ingat-ingat Bapak Ibu ya. Jadi tadi faktor ilmu pengetahuan ada berapa tadi ilmu pengetahuan tadi? Ilmu pengetahuan tadi ada berapa? 4. 1 apa tadi? Menyimak, mendengar, membaca, menulis. Nah itu diingat-ingat itu. Nah ini ya. Kemudian faktor lingkungan. Nah ini lingkungan. Jadi anak itu perilakunya baik atau tidak. Ini faktor lingkungan. Lingkungan yang paling besar adalah lingkungan keluarga. Bapak Ibu, lingkungan keluarga ini mempengaruhi perilaku anak 60%. 60% atau 60%. Kalau sekolah 20%. Sekolah itu hanya 20%. Kemudian masyarakat, ini masyarakat, itu lingkungan masyarakat 20%. Paling besar di mana? Di keluarga.
Kalau keluarganya nggak pinter, mesti anak itu nggak pinter. Terutama adalah ibunya. Jadi kalau anak itu ibunya pinter, mesti anaknya pinter. Kalau ibu cerun, misal gitu. Ada nggak seperti itu? Aman kita ini nanti di rumah sampai delok anak sampean itu berarti tiru siapa? Nah yang ngono kayak gitu. Itu 60% perilaku anak itu dari rumah, itu dibawa dari rumah 60%. Dan paling banyak menyumbangkan perilaku anak itu mengadopsi, mengikuti perilakunya siapa tadi? Ibunya. Gitu. Makanya ada kata-kata bijak yang mengatakan al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak. Ibu pinter, mesti anak pinter. Sama titenya. Ibu gak pinter, mesti anaknya gak pinter. Nah apa cirinya kalau ibunya pinter itu? Ibunya pinter itu ciri-cirinya adalah mau menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah. Jujur. Tepuk tangan. Lah iya. Mau nyekolahkan di SD Muhammadiyah 7 Jagir. Karena sekolahnya apa tadi? Sekolah inovatif. Insya Allah. Anak-anak kita kan bagus kan? Iya apa tidak? Hasilnya bagus kan? Ayo ngaku aja. Bagus kan? Bagus kan? Jadi, cengeng kelas ini loh. Pinter kan? Ayo ngono. Gurunya seneng. Insya Allah. Nah, itu. Jadi keluarga ini penting, terutama ibu. Maka ibu dapat ilmu seperti ini penting. Karena jadi ibu itu nggak ada sekolahnya. Pernah kita dapat sekolah S1 jadi ibu? Nggak ada. Waktu kita mau menikah nggak ada sekolah jadi ibu, nggak ada. Moro-moro jadi ibu, apa tanpa mau belajar. Sebenarnya ada, jadi ibu itu belajar, ada ibu itu ada sekolahnya. Sekolahnya apa? Membaca, baca buku. Kalau bapak ibu mau baca buku, dulu saya itu bacaannya ada majalah namanya Ayah Bunda. Tahu ya? Nah itu Ayah Bunda itu majalah itu banyak mengajarkan bagaimana menjadi ibu yang baik. Nah itu. Ibu pinter, anaknya pinter. Ingat ya, ibu pinter, anaknya pinter. Kalau ibunya nggak pinter, anaknya nggak pinter. Maka jadi ibu harus pinter, gitu. Pinter sembarang, gitu. Pinternya kita duit, juga duit, macam-macam ya. Nah ini faktor kebiasaan. Ingat ya Bapak Ibu, kebiasaan. Kita lihat dulu. Nah, kebiasaan adalah yang dibawa sejak remaja awal. Jadi anak itu Bapak Ibu membawa kebiasaannya masing-masing ya. Dari faktor kebiasaan. Jadi apa yang dibiasakan. Bila dia sukses maka akan menjadi dewasa. Bila dia sukses maka waktu dewasa dia akan menjadi orang yang sukses. Jadi remaja awal itu SD gitu. Remaja awal kan SD ya kan. Itu kalau anak ini pinter nanti seterusnya jadi anak yang pinter. Makanya sekolah ini disebut sekolah dasar. Dasar artinya apa? Pondasi ini loh. Sekolah pondasi ini. Kalau dia gagal, maka waktu dewasa dia akan menjadi orang yang gagal. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang gagal. Bagaimana caranya supaya tidak jadi anak yang gagal? Sekolahkan di SD Muhammadiyah 7 Jagir. Nah itu ya, Jagir Surabaya. Jangan lupa ya. Jadi faktor kebiasaan ini ya. Jadi anak-anak itu membawa kebiasaan. Termasuk orang dewasa kita juga membawa kebiasaan kita dari kecil. Bapak Ibu perhatikan ada kebiasaan yang kita bawa sejak kecil, itu yang kita bawa sampai sekarang. Apa kira-kira? Apa kira-kira misalnya? Ayo coba. Boleh dewi apa ya kebiasaan mulai kecil. Jadi manusia itu membawa kebiasaannya dari kecil. Ya, terutama hati-hati yang paling banyak dibawa itu kebiasaan yang paling melekat dalam pikiran orang itu adalah kebiasaan yang jelek. Hati-hati. Karena apa? Karena sesuatu yang jelek yang kita lakukan pada waktu kita remaja awal itu akan menjadi racun dalam otak kita.
Makanya anak-anak itu mulai SD itu jadi tata. Ngomongnya nggak boleh, maaf ya, miso nggak boleh, ngilok-ngilokan nggak boleh. Perilakunya ditata. Karena menjadi apa tadi? Menjadi apa tadi? Pondasi, ya, pondasi ini. Ya. Nah, tujuan pendidikan Muhammadiyah, Bapak Ibu, pendidikan Muhammadiyah itu adalah ini tujuannya. Tujuan pendidikan Muhammadiyah mengusahakan terbentuknya pelajar muslim. Jadi anak-anak kita ini adalah dijadikan sebagai anak yang muslim, ya, yang beriman, yang bertakwa, ya, berakhlak mulia. Ya, di sini akhlak mulia. Jadi anak-anak kita ini penekanannya di sini, akhlaknya. Jadi insya Allah sekolah-sekolah Muhammadiyah itu anak-anaknya akan menjadi anak-anak seperti ini. Muslim, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap. Cakap itu artinya apa? Cakap itu. Cakap itu ya apa ya? Bahasa kita apa cakap? Bahasa Jawa apa? Cakap. Apa gitu? Cakap itu apa ya? Cakap itu cekatan. Nah, itu cekatan ya. Nggak males itu namanya cakap. Sembarang iso itu namanya cekatan. Kayak ibu sembarang iso gitu ya. Percaya pada diri sendiri, pede, percaya pada diri sendiri, ya. Tapi bukan kepedean. Nah, itu pede tapi bukan kepedean, percaya diri. Kayak tadi kalau anak-anak tampil, gitu. Gak grogi, itu namanya pede, ya, pede. Kemudian berani tampil, berani berpendapat, nah itu pede. Berani menyampaikan gagasan, ini. Cinta tanah air, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Jadi anak-anak kita ini akan dididik menjadi anak-anak yang sampai di sini nanti. Jadi banyak anak-anak yang berguna nanti dewasanya itu. Anak-anak itu tadi yang terpenting pendidikan tadi adalah di sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu ini sudah benar. Ya, Bapak Ibu ini sudah benar menyekolahkan anaknya di sekolah dasar ini, di SD Muhammadiyah 7, insya Allah akan mendapatkan ini. Ini Bapak Ibu anak-anaknya akan dididik ini. Ini se-Indonesia. Nah, coba ini loh. Ya, apa tadi? Apa dibaca bersama-sama? Bersama-sama mengusahakan terbentuknya pelajar muslim yang beriman, terus bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, berguna bagi bangsa dan negara. Jadi anak-anak itu nanti akan menjadi anak-anak seperti itu. Insya Allah ya, rata-rata anak-anak ini. Nah ini. Nah muaranya pendidikan ini Bapak Ibu, pendidikan Muhammadiyah ini nanti muara itu apa sih? Muara itu sama dengan apa? Kira-kira muara. Sumber. Ujung. Terminal, tahu terminal ya? Terminalnya nanti anak-anak dijadikan seperti ini. Nanti pendidikan Muhammadiyah itu akhirnya nanti sini. Satu, pendidikan Muhammadiyah itu mengacu pada tilawah. Tilawah artinya apa? Bahasa Arabnya itu tilawah, bahasa Indonesia itu membaca. Jadi supaya anak-anak ini membaca atau anak-anak jadi cerdas tadi itu loh. Tadi kan ilmu pengetahuan tadi ada berapa tadi sumbernya ilmu pengetahuan? 4 tadi ya. Apa tadi? Pertama apa? Menyimak, mendengar, membaca, menulis. Nah di sini membaca. Dan anak-anak kita itu jadi anak yang cerdas, jadi cerdas. Jadi tilawah itu cerdas pikirannya. Nah, ini anak-anak itu jangan lihat nanti anak-anak itu cerdas. Ya anak-anak kita ini cerdas. Bisa dilihat nanti. Wajahnya saja bisa dilihat kelihatan anak-anak di SD Muhammadiyah dengan yang tidak di SD Muhammadiyah itu kelihatan. Ya kelihatan. Ya, lewat ada SD Muhammadiyah itu biasanya anak itu ceria-ceria, wajahnya itu cerah-cerah. Karena apa? Karena ini banyak membaca. Yang kedua adalah tazkiyah. Tahu tazkiyah? Tazkiyah itu artinya adalah suci jiwanya. Jadi anak-anak itu jiwanya menjadi jiwa yang suci, dibersihkan. Karena apa? Karena dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Nggak jelek-jelek nggak boleh. Tazkiyah. Yang ketiga adalah taklim. Taklim itu artinya apa? Maaf. Taklim itu sama dengan apa? Ya sama dengan majelis
Taklim itu artinya adalah dengan majelis ilmu atau ilmu. Jadi nanti anak-anak ini diciptakan menjadi seorang ilmuwan, ya, ahli ilmu, namanya taklim. Bapak Ibu pernah kan ikut atau mendengar namanya majelis taklim, ada nggak? Nah, majelis taklim itu begitu. Jadi orang yang berilmu, maksudnya apa? Orang yang berilmu itu artinya adalah orang yang pandangannya luas. Taklim itu artinya orang yang pikirannya itu ke depannya. Jadi orientasinya masa depan. Yang dipikirkan itu jauh. Nah, anak-anak kita itu dibawa ke sana pendidikan Muhammadiyah itu. Yang dipikirkan tidak hanya sekarang, tapi anak-anak didorong, ya, dididik bagaimana menjadi anak-anak yang bisa menyiapkan masa depannya. Itu lah Bapak Ibu, paham nggak ini? Yang saya sampaikan kira-kira bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Bisa ya? Nah itu ya. Nah kemudian yang keempat adalah tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu berarti apa? Berarti tauhid sama dengan agamanya, imannya, Islamnya, akhlaknya tadi itu Bapak Ibu tahu tadi ya. Itu jadi anak-anak itu dibawa ke sana. Ya ini ya. Lanjut. Nah sekarang ini cara mendidik anak menurut Rasulullah. Ini kalau nggak salah ada 9 ya nanti ini ya. 1, memberi kasih sayang dan perhatian. Jadi Bapak Ibu tugasnya ini cara mendidik yang pertama itu adalah beri kasih sayang anak-anak kita ini. Mengapa harus diberi kasih sayang Bapak Ibu? Anak itu kalau kurang kasih sayangnya, maaf ya, dampaknya adalah 1, anak itu menjadi anak itu akan menjadi terganggu kecerdasannya. Yang kedua akan terganggu perilakunya. Ingat ya, anak yang kurang kasih sayangnya apa tadi? Risikonya apa tadi? Terganggu kecerdasannya. Yang kedua terganggu perilakunya. Makanya maaf anak-anak yang biasanya orang tuanya dalam keadaan dalam rumahnya itu banyak masalah, itu mesti biasanya anak-anak itu biasanya kurang konsentrasi. Di sekolah itu mesti kadang-kadang sulit konsentrasi. Karena apa tadi? Terganggu 2 hal. 1 apa tadi? Kecerdasannya. 2 apa tadi? Perilakunya. Kadang-kadang perilakunya aneh-aneh. Kadang-kadang begitu. Senengannya ngebui koncone. Itu. Saya pernah punya murid itu pernah sampai mau bunuh diri, naik ke atas genteng. Pernah naik di atas mobilnya orang tuanya. Terus saya urut-urut gitu, saya tanya, kamu ikut siapa di rumah? Nggak tahu loh, kok nggak tahu lah, kamu di rumah sama siapa? Dia nggak tahu. Ternyata apa? Dia itu tidak tahu yang diikuti itu orang lain. Dia nggak tahu orang tuanya, ibunya dia. Ternyata setelah saya tanya, ternyata itu anak ngambil. Berarti terganggu apa tadi? 1 apa tadi? Kecerdasannya. 2 apa tadi? Perilakunya. Maka Bapak Ibu kalau pengen anaknya cerdas dan perilakunya bagus, kasih sayangnya lebih banyak. Ini malu dilus-lus gitu loh. Dijak ngomong, diberi motivasi gitu. Nanti ada di sini ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nomor 1 ini, nomor 1 ini harus sayang dengan anak, harus sayang. Disayangi itu loh. Ojo disengeni ya. Gitu. Wah anak disengeni ya ini lah. Jadi kadang-kadang ada yang kadang begitu ya. Seweng ini ya ini. Lah orang tua seperti itu. Di sini ada nggak? Uang itu kok. Ojo kayak jajan. Gitu ya. 2, mengajarkan nilai-nilai Islam jadili. Nah ini ya. Seperti apa misalnya mengajarkan nilai Islam jadili? Ayo. Gak sholat, gitu. Baca doa, mau makan doa dulu. Allahumma barik lana. Ayo mau tidur. Bismika Allahumma atiyah. Bismika amudi. Gitu. Salam, assalamualaikum. Dikenalkan jadil, ya kecil. Dilatih. Tahu dilatih. Nah kemudian yang ketiga menjadi teladan yang baik. Nah Bapak Ibu menjadi contoh. Karena apa? Karena semua apa yang dikerjakan orang tua itu akan diikuti oleh anak. Ya, ibu-ibu yang senengannya tadi itu, mesti anaknya nanti akan niru begitu. Tapi kalau ibunya sabar, gitu, pinter, nurut, gitu, rajin, anaknya masih seperti itu.
Saya pengalaman jadi guru kurang lebih 30 tahun. Itu saya perhatikan, maaf Bapak Ibu ya. Jadi saya perhatikan itu di sekolahan itu, nah itu anak-anak yang pinter-pinter, yang juara-juara, itu ibunya sabar-sabar, telaten, ibunya telaten, sabar, ngeterno, itu nanyakan, itu komunikasi dengan gurunya, itu biasanya anak-anak itu menjadi, tapi lek didekek tok, ya loh, mari ngono ditinggal mulai, utawa budal karepmu, mulai karepmu, biasa anak itu tidak karu-karuan, makanya ini harus hati-hati, ini loh. Hati-hati menjadi teladan. Jadi Bapak Ibu itu mulai dari ujung rambut, Bapak Ibu, halo, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus bisa dijadikan sebagai teladan bagi anaknya. Terutama ini. Halo, ini apa ini? Cara ngomongnya. Ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu bujuan, nanti anak mesti bujuan. Kalau Bapak Ibu maaf cerong itu nanti anaknya hati-hati ya. 4 bersikap adil dan tidak membeda-bedakan, harus bersikap adil dengan anak, adil ya, adil. Nah ini mengajarkan, ini maaf keliru ini, mengajarkan akhlak yang mulia, terima kasih gitu lah Bapak Ibu ya, diajak untuk salim, ayo diajak akhlak yang baik, diajarkan itu, orang tua yang ajarkan. Ya, karena tadi Pak, tugas orang tua tadi berapa tadi? Keluarga tadi berapa? Fungsinya berapa tadi? 60%. Maka ini yang dilakukan. Pendidikan memberikan pendidikan yang baik. Nah, yang baik ini, alhamdulillah Bapak Ibu di sini, insya Allah ya, anak-anaknya dititipkan di SD Muhammadiyah 7, sekolah inovatif, insya Allah baik. Ya, insya Allah baik ya Bapak Ibu. Baik kan? Insya Allah baik, gedungnya bagus gini seperti ini. Kemudian nanti ini bisa dijadikan lantai 4 atau berapa itu. Nah, liftnya saya membayangkan ada liftnya. Tapi aku apa iso merinding gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian ini menghargai dan mendengarkan anak. Nah ini maaf Bapak Ibu harus banyak mendengarkan anak. Jangan kadang-kadang sampai ada anak mau cerita disingeni, ngomong aja. Ada nggak seperti itu orang tua? Di sini ada. Uangnya teko, kon mulai di sini. Seperti itu. Kadang nggak boleh, harus didengarkan. Ayo dengarkan dulu. Bapak Ibu harus bisa menjadi pendengar yang baik, gitu loh. Kemudian mengajarkan kemandirian. Nah ini dilatih kemandirian. Mulai nata buku, pakai baju, makan. Ya jangan sampai anak-anak kita ini ya tidak mandiri, dilatih mandiri. Orang-orang, ya dilatih itu orang-orang itu. Jangan sampai anak latihan orang-orang di sungai ini. Gak usah. Diberangkat gue. Ada nggak seperti itu? Uangnya teko. Lah kok teko kabeh. Astagfirullah. Latih nggak apa-apa kemandirian, nggak apa-apa. Latih kemandirian itu bagus itu, ya. Disuruh apa itu. Saya dulu baru sadar sekarang. Dulu bapak saya itu saya anggap nakal, keren. Jadi dulu bolak-balik disuruh ikut kerja bakti ya. Disuruh makili. Lah aku mbek wong desa-desa wong bapak-bapak itu aku di sini dia. Nang ndi Pakmu? Oh, nek bolak-balik aku waktu masih kecil. Dulu kan ada namanya kerja bakti ya. Bersih desa, bersih lingkungan, itu dandani apa masjid apa itu. Aku dulu yang disuruh bapak saya itu saya. Saya baru terasa sekarang. Biar saya gitu. Nah bapak saya di rumah. Itu. Aku dikon budal ke bapakku. Bisa uang ini saya bahasa Allah masih ingat saya. Sengenya tua itu. Endi Pakmu kontok ae. Malas Pak begitu saya. Saya baru tahu kalau oh ternyata orang tua saya itu melatih saya Pak untuk mandiri. Nah ini mandirian. Memberikan motivasi dan dukungan. Nah ini Bapak Ibu motivasi, memberikan semangat itu loh. Ayo bisa kamu bisa. Oh jadi sengeni, dilokno ya. Oh ini wajar gak entos. Kalah kanca bayu ada nggak seperti itu? Ada nggak orang tua seperti itu? Ning kene ya ono. Wonge teko.
Aku teko kabeh. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya. Ini cara mendidik anak menurut Al-Ghazali. Nah, ini caranya ini. Nanti ini bagus ini. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana terserah. Ini. Jangan dibiasakan memberi makanan yang lezat. Al-Ghazali itu begitu. Supaya apa? Kalau lezat. Katanya apa? Supaya anak itu tidak menjadi ahli makan, enggak. Yang dipikir itu maksudnya enggak panganan. Saya dulu masih ingat ya, Pak saya, kalau saya itu ujian, itu dulu makannya itu, medika itu 30-an saya. Iya, dikasih 30-an. Saya nggak tahu. Akhirnya bapak saya dulu medit. Oh ternyata mungkin ini maksudnya. Saya dulu begitu. Mangannya dikasih AC, tempe, tahu. Ada sekarang, ya gak gelem kayak gitu, prek chicken, McDonald, semacam-macam. Iya tuh saya gitu, iya tuh. Kakian. Nah ini kadang-kadang sekarang kan banyak makanan yang mengandung apa? Mengandung vitsin. Itu juga bahaya. Karena apa? Ternyata bisa mengganggu kecerdasan anak. Hati-hati. Oh jadi pakani mie goreng. Itu juga mengandung banyak vitsin. Hati-hati. Maksudnya tidak dibiasakan itu berarti tidak selalu terus-menerus. Sekali-sekali kasih dan goreng, dan godok, tahu isi, ote, onde, ombone lambe. Ada saya ini gelem, orang gelem. Karena masya Allah, makanya sekali-sekali ini. Ya, jangan diberi ini dibiasakan tidur di tempat yang empuk. Wah, coba supaya apa? Supaya tidak malas. Sekarang kan anak saya itu enak, ya enggak? Buka kamar AC, ya toh, buka TV, buka HP, wetenge waret turu ada nggak kerungu, asar nggak kerungu, mundur nggak kerungu, apa mana subuh, ama nggak tangi blas, gini apa betul? Tahajud, apa mana? Ayo coba, enten ngerti sih nonton. Wong itu toh, lah teko kap. Ini ya, jangan didirikan pakaian yang bagus-bagus. Jadi sekali-sekali arah itu kasih katanya itu supaya apa? Supaya tidak sombong. Orang itu kalau pakaiannya selalu bagus, biasanya sombong, ngeremehkan orang lain. Delok konco ini elek, delok nang ati. Oh klambi kowe elek, nggonku apik nyari kira. Dari sombong. Orang itu kalau selalu pakai pakaian yang bagus-bagus jadi sombong. Katanya begitu. Nah ini juga penting. Jangan permudah permintaan anak. Katanya Al-Ghazali, anak itu kalau minta sampai nangis-nangis itu malah bagus. Nangis-nangis gulung-gulung itu malah bagus. Supaya apa? Supaya tidak menjadi orang yang pemalas katanya. Supaya tidak menjadi orang yang suka minta-minta katanya. Boleh diberi kata Al-Ghazali, tapi dikasih syarat dulu. Misalnya jalan duit, itu jajan, itu pentol, cireng, cilok misalnya. Kasih duit tapi dikasih syarat katanya. Ayo misalnya gini, doain mama dulu, doain papa dulu, baca doa dulu. Itu pernah nggak kita seperti itu? Itu bagus. Saya dulu saya kemarin pernah lihat di SD mana di Probolinggo, itu bagus. Jadi ada pintu gerbang ini Bapak Ibu. Masuk itu, semuanya yang masuk itu di situ wajib baca surat Al-Fatihah dulu. Terus lagi ada pintu lagi itu wajib baca surat Al-Ikhlas. Gitu bagus. Nah mungkin anak-anak bisa begitu. Kasih uang 5.000 Al-Ikhlas, 10.000 Al-Humazah, begitu. Kan bagus juga bisa memotivasi anak-anak. Iya apa tidak? Begitu. Ini bagus cara bisa dipakai ini. Ya sewu apa jenenge anas al-Baqarah gitu. Dari begitu.